Di jantung pedalaman Jawa yang lembab dan hijau, di mana sawah-sawah berundak memeluk lereng bukit seperti tangga menuju surga, udara selalu terasa berat dengan aroma tanah basah dan asap pembakaran jerami. Surya, seorang peternak sapi yang hidup sederhana namun penuh kebanggaan, sedang mencangkul tanah di perbatasan ladangnya yang berdekatan dengan hutan keramat desa. Matahari sore itu berwarna oranye pekat, menyinari butiran keringat yang mengalir di punggungnya yang cokelat terbakar, sementara suara tonggeret mulai bernyanyi menandakan pergantian waktu menuju senja. Ketika cangkulnya menghantam tanah untuk yang kesekian kalinya, bukan suara bruk lembut yang terdengar, melainkan denting logam yang tidak wajar, seolah-olah besi bertemu dengan sesuatu yang jauh lebih keras dan purba. Surya berhenti, napasnya memburu menyeka wajahnya dengan kain lusuh yang melingkar di lehernya, lalu berjongkok untuk memeriksa apa yang telah menghalangi kerjanya. Di sana, tertanam setengah jengkal di bawah permukaan lumpur yang hitam, menyembul sebuah sudut benda berwarna kelabu gelap, bukan batu, bukan pula logam biasa, melainkan material yang terasa dingin menusuk tulang, meski udara sekitar sedang panas menyengat. Rasa ingin tahu mulai merambat di benak Surya. Tangannya secara naluriah ingin mengorek tanah lebih dalam untuk membebaskan benda itu, namun sebuah perasaan tidak nyaman tiba-tiba menyergap dadanya. Angin yang tadinya berhembus sepoi-sepoi mendadak berhenti total, menciptakan kekosongan suara yang menakutkan di antara pepohonan bambu yang biasanya berkerit riuh. Ia merasa diawasi, bukan oleh binatang buas atau manusia, melainkan oleh hutan itu sendiri, seakan ribuan mata tak terlihat sedang memusatkan perhatian pada jari-jarinya yang kotor oleh tanah. Surya mencoba mengabaikan firasat buruk itu dan kembali mengayunkan cangkulnya pelan-pelan. Tetapi begitu ujung logam menyentuh benda itu lagi, sebuah dengungan rendah, hampir tak terdengar oleh telinga, tapi terasa bergetar di gigi, memancar keluar dari dalam tanah. Getaran itu merambat naik melalui gagang cangkul, menjalar ke lengannya, dan membuat jantungnya berdetak tidak beraturan, seolah-olah benda itu memiliki detak kehidupannya sendiri, yang sinkron dengan rasa takut manusia. Ia mundur selangkah, napasnya tercekat, dan saat itulah ia melihat Mbah Darmo, sesepuh desa yang jarang keluar rumah, berdiri mematung di pematang sawah beberapa meter darinya. Mbah Darmo tidak memandang wajah Surya. Matanya yang keruh tertuju lurus pada titik di tanah tempat. Benda itu terkubur, wajahnya pucat pasi seakan darah telah ditarik keluar dari tubuh rentanya. Tanpa salam, tanpa basa-basi, orang tua itu mengangkat tongkat kayunya dan menunjuk dengan tangan gemetar ke arah lubang galian. Bibirnya bergerak-gerak mengucapkan sesuatu yang hampir hilang di telan senja. Surya mendekat, mencoba mencerna situasi yang mendadak berubah menjadi tegang dan mistis ini, berharap mendapatkan penjelasan logis dari orang yang paling dihormati di desa tersebut. "Jangan diteruskan, Nak Surya." Suara Mbah Darmo terdengar parau, seperti gesekan daun kering, membawa beban ketakutan yang belum pernah Surya dengar sebelumnya dari seorang pria yang konon pernah melawan penjajah. "Tutup kembali, lupakan kau pernah melihatnya. Jangan pernah menyentuhnya lagi, atau kau akan membangunkan apa yang sudah tidur selama ratusan tahun di tanah ini." Peringatan itu bukan sekadar saran, itu adalah perintah yang lahir dari kepanikan murni, sebuah larangan keras yang berakar pada trauma kolektif yang tidak dipahami oleh generasi muda seperti Surya. Surya mencoba tertawa kecil untuk mencairkan suasana, mengira ini hanyalah salah satu takhayul lokal tentang harta karun bunian atau peninggalan zaman kerajaan yang sering dibicarakan di warung kopi. "Ini hanya batu aneh, Mbah. Mungkin peninggalan Belanda, siapa tahu berharga," katanya mencoba rasional. Namun Mbah Darmo tidak bergeming, justru melangkah mundur dengan tergesa-gesa, seolah-olah kedekatan fisik dengan benda itu bisa menularkan penyakit mematikan. "Itu dilarang," bisik Mbah Darmo lagi. Kali ini dengan air mata yang menggenang di sudut matanya yang keriput. "Itu bukan milik kita, dan tidak ada harga yang pantas untuk membayarnya." Setelah orang tua itu pergi dengan langkah tertatih-tatih, Surya berdiri sendirian di tengah ladang yang kini mulai gelap gulita, hanya ditemani oleh suara jangkrik yang terdengar lebih agresif dari biasanya. Ia menatap lubang itu, di mana benda tersebut seolah memanggilnya dengan dengungan yang semakin jelas, sebuah melodi samar yang terdengar sedih sekaligus mengancam.
Logika Surya sebagai peternak modern bertarung hebat dengan insting purbanya. Di satu sisi ia melihat potensi keuntungan, di sisi lain ia merasakan aura jahat yang kental. Ia memutuskan untuk menimbun kembali tanah itu, setidaknya untuk malam ini, menuruti kata-kata Mbah Darmo meski hatinya dipenuhi rasa penasaran yang membakar. Namun, saat tanah kembali menutupi permukaan benda itu, dengungan tersebut tidak berhenti, malah seolah berpindah ke dalam kepalanya, berdenging halus di telinga bagian dalam. Surya bergegas pulang, memikul cangkulnya dengan perasaan gelisah, tidak menyadari bahwa bayangan tubuhnya yang tertimpa sisa cahaya bulan tampak memanjang aneh, seolah ada sesuatu yang menempel di punggungnya. Malam itu, di rumah kayunya yang sederhana, suasana makan malam terasa canggung. Istri Surya, Ratna, terus-menerus melirik ke arah jendela yang tertutup rapat, gelisah tanpa alasan yang jelas. Anak-anak mereka yang biasanya riuh mendadak pendiam, menolak makan dan mengeluh bahwa udara di dalam rumah terasa dingin menusuk meski tidak ada angin yang masuk. Surya mencoba bersikap normal, menyuapkan nasi ke mulutnya yang terasa hambar, tetapi pikirannya terus melayang kembali ke ladang ke titik hitam di tanah basah itu. Ketika semua orang sudah terlelap, Surya tidak bisa memejamkan mata. Ia duduk di beranda rumah sambil merokok lintingan tembakau, matanya menatap ke arah ladang yang gelap di kejauhan. Suara dengungan itu kini terdengar jelas di malam yang sunyi, bukan lagi di kepalanya, melainkan nyata merambat melalui udara desa, memanggil namanya dengan frekuensi yang membuat anjing-anjing tetangga melolong ketakutan. Ia tahu ia tidak bisa membiarkannya begitu saja. Larangan Mbah Darmo justru menjadi bensin bagi api keingintahuannya. Ini adalah awal dari akhir, sebuah pemicu yang telah ditarik tanpa bisa dikembalikan lagi ke posisi semula, mengubah nasib seorang peternak biasa menjadi pusat dari sebuah malapetaka. Ladang itu bukan sekadar tanah tempat menanam rumput gajah, itu adalah sebuah gerbang. Dan Surya, dengan ketidaktahuannya yang sombong, baru saja mengetuk pintunya. Di kejauhan, kabut tipis mulai turun dari puncak bukit, bergerak perlahan seperti selimut kain kafan yang siap membungkus seluruh desa dalam mimpi buruk yang nyata. Keesokan paginya, warung kopi di perempatan desa menjadi pusat kasak-kusuk yang lebih riuh dari biasanya, dengan topik pembicaraan tunggal yang beredar dari mulut ke mulut. Para petani dan tetangga saling berbisik, melirik ke arah rumah Surya dengan tatapan yang merupakan campuran antara rasa kasihan dan ketakutan yang mendalam. Kabar tentang peringatan Mbah Darmo telah menyebar seperti api di lahan gambut, dan dalam budaya desa yang erat di mana pamali tabu dijunjung tinggi, tindakan Surya dianggap sebagai sebuah pelanggaran serius terhadap keseimbangan alam. Surya berjalan melewati mereka menuju kandang sapinya, merasakan perubahan drastis dalam cara orang-orang memandangnya. Tidak ada lagi sapaan hangat atau tawaran rokok, hanya keheningan yang canggung dan tatapan menghindar. Ia merasa terasing di tanah kelahirannya sendiri. Sebuah tekanan sosial yang berat menindih pundaknya, memaksanya untuk memilih antara kepatuhan pada adat atau egonya sendiri. Di dalam kandang, sapi-sapinya tampak gelisah. Mata mereka memerah dan napas mereka berat, seolah-olah hewan-hewan itu bisa merasakan kehadiran sesuatu yang tidak kasat mata yang kini menempel pada tuannya. Ratna, istrinya, mendekatinya dengan wajah sembab. Matanya memancarkan kekhawatiran yang nyaris histeris, memohon agar suaminya melakukan ritual ruatan atau pembersihan diri untuk membuang sial. "Orang-orang bilang kau membawa pulang penunggu dari ladang, Mas," bisiknya dengan suara gemetar. "Anak kita demam tinggi sejak semalam. Dia terus mengigau tentang orang hitam di sudut kamar." Konflik batin Surya memuncak. Sebagai kepala keluarga, ia ingin melindungi mereka, tetapi logika rasionalnya menolak untuk tunduk pada apa yang ia anggap sebagai histeria massal yang tidak berdasar. "Itu hanya batu, Ratna. Jangan dengarkan omong kosong orang-orang bodoh itu," bentak Surya. Ledakan emosinya mengejutkan dirinya sendiri, sebuah kemarahan yang terasa asing dan bukan berasal dari karakternya yang biasanya sabar. Ia melihat ketakutan di mata istrinya berubah menjadi keputusasaan, menciptakan keretakan pertama dalam hubungan mereka yang selama ini harmonis. Tekanan dari luar dan gejolak di dalam rumah tangga menciptakan badai psikologis yang sempurna, mendorong Surya semakin jauh ke dalam isolasi dan obsesi.
Siang itu, udara menjadi sangat panas. Tidak ada angin sedikit pun, dan langit berwarna putih menyilaukan seolah matahari sedang marah besar pada bumi di bawahnya. Surya kembali ke ladang, bukan untuk bekerja, tetapi untuk berdiri di sana, menatap gundukan tanah tempat benda itu terkubur, merasa ditarik oleh gaya magnetis yang tak tertahankan. Ia merasa benda itu memahaminya lebih dari siapa pun, sebuah pemikiran gila yang mulai tumbuh di sudut gelap pikirannya, menawarkan kekuatan dan jawaban atas hidupnya yang monoton dan keras. Seorang tetangga, Pak Tejo, memberanikan diri mendekat, mencoba memberikan nasihat terakhir sebagai sesama peternak, mengingatkan Surya tentang legenda desa yang mengatakan bahwa tanah ini dulunya adalah tempat pemujaan kuno yang disegel darah. Ada hal-hal yang tidak seharusnya digali, Sur. Rejeki tidak akan lari kemana, tapi nyawa tidak ada gantinya, kata Pak Tejo dengan nada memelas. Namun telinga Surya seolah tuli. Suara Pak Tejo terdengar jauh dan terdistorsi, kalah oleh dengungan konstan yang kini terdengar seperti nyanyian paduan suara yang agung dan mengerikan di kepalanya. Surya mengusir Pak Tejo dengan kasar, menuduhnya iri dan ingin mengambil benda temuan itu untuk dirinya sendiri, sebuah tuduhan paranoid yang tidak berdasar sama sekali. Ia merasa dikelilingi oleh musuh, merasa bahwa seluruh desa berkonspirasi untuk menghalanginya mendapatkan apa yang ia yakini sebagai hadiah dari tanah leluhur. Konflik ini bukan lagi tentang benda itu semata, melainkan tentang ego Surya yang terluka dan keinginannya untuk membuktikan bahwa dia lebih pintar dan lebih berani daripada penduduk desa yang percaya takhayul. Matahari mulai condong ke barat, melemparkan bayangan panjang yang menyeramkan di atas sawah, mengubah pemandangan pedesaan yang indah menjadi siluet-siluet monster yang mengancam. Surya merasakan dorongan yang semakin kuat, tangannya gatal ingin memegang cangkul, jantungnya berpacu seiring dengan memudarnya cahaya siang. Ia tahu bahwa malam ini adalah malam penentuan, di mana ia akan melanggar batas terakhir antara dunia manusia dan dunia lain yang bersembunyi di balik tirai realitas. Di rumah, anak bungsunya berteriak histeris, menunjuk ke arah jendela yang menghadap ke ladang, mengatakan bahwa ada bapak lain yang sedang berdiri di luar memanggil-manggil. Ratna menangis sambil memeluk anak-anaknya, mengunci semua pintu dan jendela, menyadari bahwa suaminya tidak akan pulang malam ini, bahwa pria yang ia cintai telah dikuasai oleh obsesi gelap. Rumah yang dulunya menjadi tempat berlindung kini terasa seperti penjara yang rapuh di tengah lautan bahaya yang tak terlihat. Di ladang, Surya sudah berdiri memegang cangkul, matanya berkilat aneh di bawah sinar bulan yang baru muncul. Senyum tipis tersungging di bibirnya yang kering. Ia tidak lagi merasakan takut, yang ada hanyalah gairah yang memabukkan, sebuah adrenalin yang memacu darahnya untuk melakukan tindakan terlarang. Ia berbicara sendiri, bergumam menjawab suara-suara di kepalanya, meyakinkan dirinya bahwa ia sedang melakukan hal yang benar, bahwa ia adalah yang terpilih. Batas moral telah dilanggar, ikatan sosial telah diputus, dan kini Surya berdiri sendirian di tepi jurang kehancuran, siap untuk melompat. Desa di sekelilingnya tertidur dalam kecemasan, lampu-lampu rumah dimatikan lebih awal, doa-doa dipanjatkan dalam diam. Namun tidak ada doa yang bisa menahan tangan Surya yang kini terangkat tinggi, siap menghujamkan cangkul ke tanah untuk kedua kalinya, membuka kotak Pandora yang akan mengubah segalanya. Malam itu pekat, tanpa bintang, seolah langit sengaja menutup matanya karena tidak tega melihat apa yang akan terjadi di permukaan bumi. Surya mengayunkan cangkulnya dengan kekuatan tenaga yang bukan miliknya. Setiap hantaman ke tanah terdengar seperti dentuman drum perang yang memecah kesunyian malam. Tanah yang ia gali tidak lagi berbau lumpur biasa, melainkan berbau tembaga dan belerang, aroma kematian purba yang menyengat hidung dan membuat perut mual. Ketika cangkulnya akhirnya berhasil menyingkirkan tanah terakhir yang menutupi benda itu, sebuah cahaya samar berwarna ungu pucat berpendar dari permukaannya, menerangi wajah Surya yang bermandikan keringat dingin. Benda itu ternyata bukan sekadar bongkahan, melainkan sebuah artefak berukir rumit, dengan simbol-simbol yang bergerak dan bergeser sendiri, menyerupai wajah-wajah yang sedang menjerit dalam kesakitan abadi. Suara dengungan itu kini berubah menjadi suara bisikan ribuan orang yang berbicara dalam bahasa yang tidak dikenal,
tumpang tindih menjadi satu kakofoni yang memekakkan telinga batin. Surya jatuh berlutut. Tangannya gemetar hebat saat ia menjulurkan jari untuk menyentuh permukaan benda yang dingin dan licin seperti kulit ular itu. Saat kulitnya bersentuhan dengan artefak tersebut, sebuah gelombang kejut yang tidak terlihat meledak keluar, menyapu seluruh area ladang dan merambat cepat menuju desa. Angin bertiup kencang secara tiba-tiba, menumbangkan batang-batang padi dan membuat pohon-pohon besar di pinggir hutan berderak seolah akan patah. Di kandang sapi, ternak-ternak Surya mulai melolong dengan suara yang tidak menyerupai hewan, jeritan kepanikan murni saat mata mereka meleleh menjadi cairan hitam pekat. Satu persatu, sapi-sapi yang gemuk dan sehat itu ambruk ke tanah, kejang-kejang hebat sebelum akhirnya diam kaku dengan mulut berbusa darah. Kematian massal itu terjadi dalam hitungan detik, sebuah pengorbanan nyawa yang dituntut oleh kekuatan yang baru saja dibebaskan oleh ketidaktahuan tuannya. Surya terlempar ke belakang, terengah-engah. Matanya terbelalak melihat kehancuran instan di sekelilingnya. Namun anehnya ia tidak merasa sedih, melainkan merasa kosong, seolah sebagian jiwanya telah disedot masuk ke dalam artefak itu. Ia melihat bayangan-bayangan hitam mulai merayap keluar dari lubang galian. Bukan bayangan biasa, melainkan wujud-wujud asap yang memiliki bentuk samar seperti manusia yang cacat. Mereka tidak menyerangnya, melainkan berdiri mengelilinginya, menundukkan kepala seolah memberikan penghormatan kepada tuan baru mereka yang terkutuk. Di desa, lampu-lampu listrik meledak secara bersamaan, menjerumuskan seluruh pemukiman ke dalam kegelapan total, memicu teriakan histeris dari para penduduk yang terbangun dalam teror. Udara menjadi sangat dingin hingga napas mereka mengeluarkan uap, dan suara bisikan yang didengar Surya kini terdengar di setiap sudut rumah, di bawah tempat tidur, di balik lemari, di langit-langit. Realitas telah retak, batas antara dunia fisik dan dunia gaib telah sobek, membiarkan energi negatif membanjiri desa yang damai itu. Ratna, yang sedang memeluk anak-anaknya di dalam kamar, melihat dinding rumahnya seolah bernapas, kayu-kayunya melengkung dan mengeluarkan getah merah seperti darah. Ia tahu, dengan naluri seorang istri, bahwa suaminya telah melakukan sesuatu yang tidak termaafkan, bahwa Mas Surya yang ia kenal sudah tidak ada lagi. Ia menyeret anak-anaknya keluar rumah, berlari dalam kegelapan menuju balai desa, bergabung dengan penduduk lain yang juga melarikan diri dari rumah mereka yang tiba-tiba menjadi asing dan memusuhi. Kembali di ladang, Surya mencoba berdiri, tetapi kakinya terasa lumpuh. Ia menyadari bahwa kakinya mulai berubah warna menjadi abu-abu pucat, sama seperti warna artefak itu. Ia mencoba berteriak, tetapi tidak ada suara yang keluar dari tenggorokannya, hanya desisan hampa yang menyedihkan. Artefak itu kini melayang perlahan di udara, berputar pada porosnya, menyerap sari pati kehidupan dari tanah di sekitarnya, membuat tanaman padi layu dan menghitam dalam sekejap mata. Peristiwa ini adalah titik balik mutlak. Tidak ada lagi jalan kembali, tidak ada lagi keraguan atau konflik batin. Yang ada hanyalah konsekuensi yang mengerikan dari sebuah tindakan tabu. Surya menyadari terlambat bahwa peringatan itu dilarang bukan untuk melindungi benda itu dari manusia, tetapi untuk melindungi manusia dari benda itu. Ia melihat ke arah desa yang gelap gulita dan menyadari bahwa ia telah membawa kiamat kecil ke depan pintu rumah tetangga-tetangganya. Langit di atas ladang terbelah oleh kilat tanpa guntur, menyoroti pemandangan horor di mana mayat-mayat sapi bergelimpangan dan sosok-sosok bayangan menari-nari dalam ekstase. Surya menangis tanpa suara. Air matanya berwarna hitam, jatuh ke tanah yang kini telah mati. Ia adalah pusat dari badai ini, konduktor dari orkestra kematian yang baru saja dimulai, sendirian di tengah malam yang tidak akan pernah berakhir. Fajar menyingsing dengan enggan, cahayanya suram dan terhalang oleh kabut tebal berwarna kekuningan yang menyelimuti seluruh desa, sebuah fenomena alam yang tidak wajar dan berbau busuk. Penduduk desa yang berkumpul di balai desa, menggigil kedinginan dan ketakutan, menatap ke arah ladang Surya yang kini tertutup sepenuhnya oleh dinding kabut tersebut. Tidak ada suara burung, tidak ada kokok ayam, keheningan total yang menekan gendang telinga dan menciptakan rasa mual yang persisten di perut setiap orang. Ketika beberapa pemuda desa yang paling berani, dipimpin oleh kepala desa dan Mbah Darmo, memutuskan untuk memeriksa keadaan,
Mereka menemukan pemandangan yang menghancurkan jiwa. Ladang Surya telah berubah menjadi tanah tandus berwarna abu-abu. Seolah kehidupan telah disedot habis darinya, dengan bangkai-bangkai sapi yang mengering seperti mumi berserakan di sekitar kandang. Tidak ada tanda-tanda keberadaan Surya, hanya cangkulnya yang tertancap di tanah, berkarat seolah sudah berada di sana selama 100 tahun. Mbah Darmo jatuh berlutut, meratap dalam bahasa Jawa kuno, memohon ampunan kepada penunggu tanah, sementara para pemuda muntah melihat kondisi ternak yang mengerikan. Berita tentang hilangnya Surya dan kematian ternaknya menyebar cepat, dan bisikan-bisikan jahat mulai muncul di antara warga yang trauma. Mereka tidak lagi menyalahkan benda itu. Mereka menyalahkan Surya sepenuhnya, menganggapnya sebagai pembawa sial yang egois yang telah mengorbankan desa demi keserakahan pribadinya. Ratna dan anak-anaknya menjadi sasaran kemarahan pasif warga. Tatapan tajam, ludahan di tanah saat mereka lewat, dan penolakan untuk memberikan bantuan makanan atau air. Istri Surya itu hancur, tidak hanya kehilangan suami dan harta benda, tetapi juga kehilangan tempatnya di masyarakat, menjadi paria karena dosa yang tidak ia lakukan. Ia duduk di teras rumahnya yang kosong, menatap kabut, setengah berharap suaminya kembali, setengah berharap ia sudah mati agar penderitaan ini berakhir. Dampak psikologis mulai merasuk lebih dalam. Warga desa mulai mengalami halusinasi massal, melihat bayangan Surya berjalan di dalam kabut dengan mata yang menyala, mendengar suaranya tertawa di tengah malam. Ketakutan itu mengubah mereka menjadi beringas. Paranoia merajalela, tetangga saling mencurigai, menuduh satu sama lain bersekongkol dengan kekuatan gelap. Kohesi sosial yang selama ini menjadi kekuatan desa itu hancur lebur, digantikan oleh hukum rimba di mana rasa takut menjadi penguasa tunggal. Kabut itu tidak beranjak, seolah ia memiliki kesadaran sendiri. Perlahan-lahan meluas mendekati pemukiman, memakan setiap jengkal tanah subur dan mengubahnya menjadi debu. Tanaman padi di sawah tetangga mulai layu, air sumur berubah menjadi keruh dan berbau darah, tanda bahwa kutukan itu menyebar melalui akar-akar bumi. Ekonomi desa lumpuh total, tidak ada yang berani pergi ke ladang, dan cadangan makanan mulai menipis, menambah kepanikan yang sudah memuncak. Di malam kedua, beberapa warga mengaku melihat sosok Surya berdiri di depan jendela kamar mereka. Kulitnya pucat seperti mayat, bibirnya bergerak tanpa suara mengucapkan kata maaf berulang kali. Namun wajah itu bukan lagi wajah manusia, melainkan topeng penderitaan yang melorot, dengan mata yang kosong melompong seperti lubang hitam. Teror psikologis ini lebih menyakitkan daripada serangan fisik, merusak kewarasan penduduk desa sedikit demi sedikit. Kepala desa mengadakan rapat darurat, memutuskan bahwa satu-satunya cara untuk menyelamatkan desa adalah dengan membakar rumah Surya dan mengusir keluarganya, sebuah keputusan kejam yang lahir dari keputusasaan. Mbah Darmo mencoba menentang, mengatakan bahwa api tidak bisa melawan kegelapan ini, tetapi suaranya tenggelam oleh teriakan massa yang marah. Kemanusiaan telah hilang, digantikan oleh insting bertahan hidup yang purba dan brutal. Sementara itu, di dalam pusat kabut di ladang itu, Surya sebenarnya masih ada. Terjebak dalam dimensi antara hidup dan mati, tubuhnya menyatu dengan tanah. Kesadarannya terpecah menjadi ribuan keping. Ia bisa melihat dan mendengar penderitaan keluarganya, kebencian tetangganya. Namun ia tidak bisa berbuat apa-apa, terikat selamanya pada artefak yang kini berdenyut di dalam dadanya sebagai pengganti jantung. Ia adalah tawanan dari rasa ingin tahunya sendiri, menjadi monumen hidup dari sebuah kesalahan fatal. Malam itu, saat obor-obor penduduk mulai menyala mendekati rumahnya, Ratna memeluk anak-anaknya erat-erat, pasrah pada nasib. Namun sebelum api pertama dilemparkan, suara gemuruh besar terdengar dari arah ladang, menghentikan massa yang beringas itu. Kabut itu berputar hebat membentuk pusaran raksasa, dan dari dalamnya terdengar suara Surya, bukan suara manusia, melainkan suara alam yang marah dan kesakitan. Konsekuensi dari tindakan Surya telah mencapai puncaknya. Desa itu tidak hanya dikutuk, tetapi telah ditandai sebagai wilayah kekuasaan entitas baru. Hubungan antara manusia dan alam telah rusak permanen dan tidak ada ritual atau doa yang bisa memperbaikinya. Mereka semua kini hidup di bawah bayang-bayang dosa satu orang, berbagi hukuman dalam penjara kabut yang tak berujung.
Di tengah pusaran kabut yang menderu, sosok Surya perlahan muncul, berjalan tertatih-tatih menuju kerumunan warga yang membawa obor. Namun penampilannya membuat darah siapapun yang melihatnya membeku. Tubuhnya setengah transparan, terdiri dari asap dan debu, dengan urat-urat cahaya ungu menjalar di sekujur kulitnya yang retak-retak. Ia bukan lagi Surya sang peternak. Ia adalah avatar dari kekuatan kuno yang ia bangunkan, sebuah wadah kosong yang diisi oleh entitas yang seharusnya tetap tidur. Mbah Darmo maju ke depan, satu-satunya orang yang berani menatap mata makhluk itu, dan dengan suara bergetar ia bertanya, "Apa yang kau inginkan, nak?" Sosok itu berhenti, kepalanya miring dengan cara yang tidak wajar, dan suara yang keluar dari mulutnya adalah paduan suara dari ribuan roh yang tersiksa. Keseimbangan harus dipulihkan, gema suara itu menggetarkan tanah di bawah kaki mereka. Satu nyawa untuk menutup gerbang. Ratna yang mendengar suara suaminya yang terdistorsi, melepaskan pelukan anak-anaknya dan berlari menerobos barisan warga, berteriak memanggil nama Surya. Sosok itu tersentak, sisa-sisa kesadaran manusia. Surya tampaknya bereaksi terhadap kehadiran istrinya, berjuang melawan kendali entitas asing di dalam dirinya. "Pergi, Ratna, lari," desisnya susah payah. Air mata ungu menetes dari matanya. Bukan, aku lagi." Sebuah momen hening yang memilukan terjadi, di mana cinta dan horor bertabrakan. Surya menyadari bahwa satu-satunya cara untuk menyelamatkan desa, dan terutama keluarganya, adalah dengan mengorbankan sisa keberadaannya. Artefak itu tidak bisa dikubur kembali begitu saja. Ia membutuhkan jiwa yang sukarela untuk menjadi penjaganya, untuk menjadi segel hidup yang akan menahan kegelapan itu selamanya di bawah tanah. Aku yang membukanya. Aku yang harus menutupnya, ucap Surya. Kali ini dengan suara yang lebih jernih dan tegas. Tanpa menunggu jawaban, sosok Surya berbalik dan berjalan kembali menuju pusat ladang ke arah lubang galian yang kini menganga lebar seperti mulut neraka. Setiap langkah yang ia ambil menyerap kembali kabut tebal yang menyelimuti desa, menarik racun dari udara dan tanah masuk ke dalam tubuhnya sendiri. Rasa sakit yang ia rasakan tak terbayangkan. Seolah setiap sel di tubuhnya dibakar dan dibekukan secara bersamaan, namun ia terus berjalan, didorong oleh rasa tanggung jawab terakhirnya sebagai manusia. Warga desa menonton dengan takjub dan ngeri saat kabut perlahan menghilang, menampakkan kembali bintang-bintang di langit yang bersih. Surya sampai di tepi lubang, menoleh sekali lagi ke arah Ratna yang menangis histeris di kejauhan, memberikan senyum sedih yang akan menghantui ingatan istrinya seumur hidup. Kemudian, tanpa ragu, ia menjatuhkan dirinya ke dalam lubang gelap itu, memeluk artefak terkutuk tersebut dengan seluruh sisa jiwanya. Tanah bergemuruh hebat, seolah bumi sedang menelan sesuatu yang pahit, dan dengan cepat tanah di sekeliling lubang itu runtuh, menimbun Surya dan rahasia kelam itu jauh di kedalaman perut bumi. Keheningan tiba-tiba menyergap, begitu sunyi hingga detak jantung bisa terdengar. Tidak ada lagi dengungan, tidak ada lagi hawa dingin, hanya angin malam biasa yang berhembus lembut, membawa aroma bunga melati yang samar. Keesokan harinya, ladang bekas milik Surya ditemukan telah berubah menjadi padang rumput yang sangat hijau dan subur, dengan bunga-bunga liar yang tumbuh di atas gundukan tempat ia terkubur. Namun, tidak ada satupun warga desa yang berani menginjakkan kaki di sana. Tempat itu menjadi tanah terlarang, sebuah monumen suci dan menakutkan bagi pengorbanan seorang pria yang terlalu ingin tahu. Ratna membawa anak-anaknya pindah dari desa itu, tidak sanggup hidup dengan bayang-bayang kenangan, namun legenda tentang peternak yang menjadi penjaga tetap hidup. Desa itu selamat, kehidupan kembali normal di permukaan, tetapi ada sesuatu yang berubah secara fundamental di hati para penduduknya. Mereka menjadi lebih rendah hati, lebih menghormati alam dan hal-hal yang tidak terlihat, karena mereka tahu bahwa di bawah kaki mereka, jauh di kedalaman tanah, Surya masih ada di sana. Ia tidak mati, melainkan terus terjaga dalam kegelapan abadi, berperang setiap detik untuk memastikan bahwa pintu itu tidak akan pernah terbuka lagi. Dan terkadang, di malam-malam tertentu yang sangat sunyi, jika seseorang menempelkan telinganya ke tanah di dekat bekas ladang itu, mereka masih bisa mendengar suara samar.
bukan dengungan yang menakutkan, melainkan senandung pengantar tidur yang dinyanyikan oleh seorang ayah yang merindukan anak-anaknya. Itu adalah peringatan abadi bahwa beberapa rahasia memang diciptakan untuk dilupakan, dan bahwa rasa ingin tahu kadang-kadang harus dibayar dengan harga yang lebih mahal daripada nyawa.